Hello everyone, hari ini kita akan belajar mengenai materi ability and willingness. Apa itu, Miss? Oke, kita masuk yang pertama. Di sini ada namanya ability, dia berasal dari kata able ya, yang mana able itu artinya adalah mampu. Bisa disimpulkan bahwa ability itu artinya adalah kemampuan. Kita masuk yang berikutnya. Di sini ability itu ciri-cirinya biasanya ada kata can yang artinya adalah dapat ya. Maka kita masuk ke contohnya. Di sini ada kata asking if someone can do something. Artinya adalah bertanya kepada seseorang apakah dia dapat melakukan sesuatu. Contohnya, can you? Contoh, kita bilang, can you sing? Dapatkah kamu bernyanyi? Yang kedua, do you know how to sing? Apakah kamu tahu bagaimana cara bernyanyi? Ya, nah seperti yang tadi Miss bilang, bahwa ability itu mau memberitahukan tentang kemampuan. Jadi contoh kayak yang kedua ini, do you know how to sing? Apakah kamu tahu bagaimana cara bernyanyi? Berikutnya, do you think you can sing? Apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa bernyanyi? Next, do you know anything about singing? Apakah kamu tahu tentang bernyanyi? Jadi, biasanya untuk yang do you know how anything about ini, boleh kamu isi tentang kemampuan apa itu. Contoh, dancing, singing, gitu ya, dan banyak lagi. Next, do you have the experience or ability to sing? Nah, beda dengan yang di atas ya. Kalau di atas tadi kan contoh Miss bilang singing, writing, dancing. Tapi kalau di sini, do you have the experience or ability to sing, berarti apakah kamu punya pengalaman atau kemampuan untuk bernyanyi? Jadi di sini nggak perlu pakai ing. Tadi kan di sini singing, di sini nggak usah pakai sing aja gitu dia. Berikutnya adalah saying you are able to do something. Untuk mengatakan kamu mampu melakukan sesuatu. Kalau tadi bertanya, di sini kita mau menyatakan begitu ya. Contoh, I can. Nah, biasanya di depannya can ini dia harus kata kerja pertama. Jadi nggak boleh pakai imbuhan apapun. Contoh, I can sing. Jadi nggak boleh I can singing, I can to sing, I can sings. Nggak boleh. Harus I can sing aja gitu dia. Berikutnya, I am able to sing. Jadi can dengan able itu punya arti yang sama, yaitu dapat atau mampu. Contoh, I am able to dance. Saya mampu menari. I know how to dance. Aku tahu bagaimana caranya menari, gitu dia. I feel capable of dancing. Jadi kalau ada kata of itu baru pakai verb ing. Berarti saya merasa mampu dalam bernyanyi. I might be able to sing. Aku bisa jadi mampu untuk bernyanyi. Yes, no problem. Gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk kepada saying you cannot to do something. Jadi biasa kalau tadi kita bertanya apakah kamu mampu melakukan sesuatu, kemudian ada juga jawaban bahwa kamu dapat melakukan sesuatu. Di sini kita juga mempelajari bahwa bagaimana cara menyatakan bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu. Artinya kan tidak semua kemampuan bisa kita miliki kan gitu kan. Jadi gimana bisa menyatakannya? Yang pertama contoh, I cannot sing. Saya tidak dapat bernyanyi gitu dia. I'm hopeless to sing, ya saya tidak mampu untuk bernyanyi. Jadi tapi khusus untuk yang kedua ini ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang merasa tidak percaya diri. Contoh, I'm hopeless to sing. Saya tidak cukup baik dalam hal bernyanyi, tapi dia sifatnya lebih ke kurang baik lah ya, katakannya I'm not good at singing. Saya tidak cukup baik dalam bernyanyi. I have no idea how to dance gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana cara menari. I have no experience of dancing. Saya tidak punya pengalaman dalam hal menari. No, I don't know how to dance. Tidak, aku tidak tahu bagaimana cara menari. I don't know anything about dancing. Ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Baiklah, itu untuk ability. Yang kedua, kita masuk kepada willingness atau keinginan. Yang mana willing ini artinya berminat. Gitu ya. Maka kita lihat di sini contohnya. Maka kalau willing itu biasanya di belakangnya itu ada to be.
lalu di depannya harus pakai to infinitive. Artinya adalah ada kata to, lalu di depannya ada kata kerja. Jadi contoh, I am not willing to help you. Tadi kan kita katakan willing itu artinya berminat, berarti menjadi saya tidak berminat untuk membantumu atau saya tidak berminat membantumu. Dengan kata lain, willing ini bisa kita ganti dengan kata will, tapi tidak perlu pakai is/am lagi. Jadinya I will. Nah, kalau seandainya not willing maka menjadi will not. Lalu kemudian to help-nya ini hilangkan to-nya, sisakan help-nya, berarti I will not help you. Oke, kebetulan tadi Miss berikan contoh langsung yang negatif ya. Oke, kita masuk ke contoh yang positif. He is willing to come back. Yang mana dia berminat untuk kembali. Nah, lihat lagi sekali lagi. Kalau ada kata willing, di belakangnya ada to be, lalu di depannya adalah to infinitive. Ada kata to-nya, lalu di depannya adalah kata kerja yang tidak diberikan imbuhan apapun. Tidak diberikan imbuhan maksudnya tidak ada S-nya, bukan kata kerja kedua, juga bukan kata kerja yang menggunakan verb ing gitu ya. Berarti kalau sekiranya kita ubah dia menjadi will saja, hilangkan to be-nya maka menjadi he will, kemudian hilangkan to-nya maka menjadi he will come back. Oke, sekian materi kita hari ini tentang ability and willingness. It's so simple. Terima kasih telah belajar hari ini. Atas perhatiannya Miss ucapkan goodbye. Thank you.